waspadai SYIRIK yang berkedok tradisi di tengah-tengah masyarakat kita, masih banyak sekali praktek kesyirikan yang merusak, bahkan membatalkan tauhid. Perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh sebagian orang dengan dalih bahwa amalan tersebut adalah tradisi dan adat istiadat peninggalan leluhur. Padahal sejatinya, perbuatan tersebut adalah bentuk kesyirikan yang membahayakan agama mereka. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut adalah 1. Tatayur. Tatayur adalah beranggapan sial dengan waktu tertentu, tempat tertentu, atau sesuatu yang dilihat, didengar, atau diketahui. Di sebagian daerah, penduduk membangun rumah menghadap arah tertentu. Mereka juga memulai membangun dan menempatinya di hari tertentu, dengan keyakinan akan mendatangkan keberuntungan dan menjauhkan kesialan. Ada pula yang tidak mau berdagang di hari tertentu dan melarang pernikahan di bulan tertentu. Semua ini adalah bentuk tatayur syirik yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tiarah, kesialan, adalah syirik, tiarah adalah syirik, tiarah adalah syirik, Hr. Abu Daud nomor 3910 dan At-Tirmizi nomor 1614, 2. Tamimah adalah sesuatu yang digantungkan pada seorang anak untuk menolak ain atau musibah. Sering kita melihat benda-benda yang digantungkan di rumah, mobil, toko, atau dipakaikan pada anak dengan niat menolak bala. Semua ini termasuk jenis tamimah yang syirik. Orang yang melakukannya terjatuh dalam kesyirikan 3. Tiwalah ia adalah sesuatu yang dibuat untuk membuat suami seorang lelaki mencintai istrinya seorang wanita atau sebaliknya. Adapun dublah, cincin yang dipakai oleh seseorang setelah menikah, dengan keyakinan bahwa selama cincin emas tersebut dipakai, maka pernikahannya akan tetap langgeng. Ini adalah keyakinan yang syirik, karena tidak ada yang bisa membolak-balikan hati manusia selain Allah. Memakai cincin seperti ini minimal tasyabuh, menyerupai orang kafir, haram hukumnya. Bisa juga terjatuh dalam kesyirikan, jika dia berkeyakinan bahwa cincin itu bisa menjadi sebab langgengnya pernikahan. 4. Jampi-jampi mantra yang dimaksud adalah ruqyah, bacaan-bacaan yang syirik, yang mengandung permintaan bantuan kepada jin. Rasulullah telah melarang 3 hal di atas. Sesungguhnya ruqyah, jimat, dan tiwalah, pelet, adalah syirik. Hr. Abu Daud nomor 3383, Ibnu Majah nomor 3530, Ibnu Majah nomor 3530. Adapun ruqyah yang dibenarkan oleh syariat adalah yang memenuhi 3 syarat berikut: bacaan dari Al-Quran, as sunnah menggunakan bahasa Arab dan dimengerti maknanya, diyakini hanya semata-mata sebagai sebab, tidak bisa berpengaruh selain dengan kehendak Allah. 5. Perdukunan ini adalah musibah yang melanda banyak kaum muslimin. Banyak orang menjadi pelanggan dukun dalam keadaan senang ataupun susah. Padahal ancaman bagi dukun dan yang mendatanginya sangat besar. Rasulullah bersabda Diriwayatkan lagi oleh sebagian istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendatangi tukang tenung untuk bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima darinya salat selama 40 malam. Hr. Muslim, nomor 5957, dalam hadis lain, Nabi bersabda 2 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun lalu mempercayainya, sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hr. Abu Dawud nomor 3004, Tirmizi nomor 135, Ibnu Majah nomor 639. 6. Sembelihan untuk selain Allah. Rasulullah telah memberitakan bahwa termasuk orang yang dilaknat adalah seorang yang melakukan sembelihan untuk selain Allah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat siapa saja yang melakukan sembelihan, tumbal, pada selain Allah, menyebut nama selain Allah, pen.
Allah melaknat orang yang melindungi pelaku maksiat dan bidah. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. HR. Muslim, nomor 1978, di antara sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah adalah berbagai bentuk sembelihan untuk jin, larung, sedekah laut. Di antara sembelihan syirik adalah sembelihan tahunan yang dipersembahkan untuk selain Allah, baik untuk laut, sedekah laut, sungai, gunung, maupun yang lainnya. B. Sembelihan untuk pengantin. Di sebagian tempat ada sebuah tradisi penyembelihan ketika ada pernikahan. Kedua mempelai diperintahkan untuk menginjakan kedua kaki mereka di darah sembelihan tersebut sebelum memasuki rumahnya. C. Sembelihan untuk rumah baru. Di sebagian daerah, ketika telah selesai membangun rumah, mereka menyembelih seekor hewan. Sebagian mereka bahkan menanam kepala hewan tersebut di rumah barunya. Ini juga termasuk sembelihan yang syirik. D. Memenuhi keinginan jin yang masuk pada tubuh seseorang. Ketika ada orang kerasukan jin kemudian diruqyah, jin terkadang minta disembelihkan hewan untuk dirinya. Jika terjadi hal demikian, permintaan jin itu tidak boleh ditunaikan, karena hal tersebut adalah sembelihan untuk jin. Lihat Al-Qaulul Mufid, Asy-Syaikh Muhammad Al-Wushabi 7. Kesyirikan di kuburan. Di antara perbuatan syirik yang dianggap biasa adalah perbuatan-perbuatan di pekuburan sebagai berikut: berdoa kepada penghuni kubur, nazar untuk penghuni kubur, istianah, meminta tolong kepada penghuni kubur, istiazah, meminta perlindungan kepada penghuni kubur, istighatsah, meminta dihilangkan bencana kepada penghuni kubur. Ketahuilah, semua hal di atas adalah kemungkaran yang harus diingkari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, maka dengan lisannya. Jika tidak bisa, maka dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemah iman. HR. Muslim nomor 49, Abu Dawud nomor 1140, 4340, At-Tirmizi nomor 2172, Ibnu Majah nomor 1275, 4013, An-Nasa'i, VII-111-112, dan Ahmad, II-10, 20, 49, 52-53, 54, 8. Mencari berkah dari benda-benda tertentu. Sebagian orang mencari berkah kepada pohon, kuburan, atau benda-benda yang mereka miliki, seperti keris dan cincin. Faedah, tidak boleh bertabaruk, mencari berkah, dari diri seorang, dengan tubuh atau bagian tubuh seseorang tertentu. Selain Rasulullah, seorang muslim tidak boleh mencari berkah dengan diri seseorang yang dianggap salih, baik ludah, rambut maupun bagian tubuh lainnya. Hal ini berdasarkan beberapa alasan. Hal tersebut kekhususan bagi Rasulullah. B. Tidak ada seorang pun setelah Rasulullah wafat yang meminta berkah dengan bagian tubuh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat lainnya. Seandainya hal tersebut dibolehkan, niscaya akan dilakukan oleh orang-orang di zaman mereka. C. Akan menyebabkan fitnah dan ujub, bangga diri, dari orang yang dimintai berkah. 9. Sihir-sihir adalah satu amalan kufur yang harus dijauhi oleh seorang muslim. Seseorang yang belajar dan mengajarkan sihir telah terjatuh dalam kekufuran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya syaitan-syaitanlah yang kafir, mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu,
Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya, kitab Allah, dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Qs. Al-Baqarah 102:10. Sedekah bumi yaitu memberikan sesungguh sesaji ketika hendak panen padi dan lainnya. Menurut mereka, sesaji itu dipersembahkan untuk Dewi Sri. Ini pun termasuk bentuk kesyirikan 11. Sesajen yakni memberikan sesuguhan untuk karuhun ketika hendak melaksanakan acara tertentu 12. Memberikan penghormatan dengan membungkuk dari Nabi, bahwa mereka bertanya tentang seseorang yang berjumpa dengan temannya lalu membungkuk kepadanya. Beliau bersabda tidak, tetapi bersalam-salamanlah. Yakni tidak membungkukkan diri pada temannya, tidak memeluknya dan tidak menciumnya ketika bertemu dengannya. Hr At-Tirmizi 2121, Ibnu Majah 3702, Al-Baihaqi 7100, dan Imam Ahmad 3198, juga karena ruku dan sujud tidak boleh dilakukan selain untuk Allah. Adapun dalam syariat kita, bersujud tidak diperbolehkan selain untuk Allah. Apa yang disampaikan di atas hanyalah sebagian amalan syirik yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Semuanya harus kita jauhi. Kita juga harus memperingatkan umat Islam untuk menjauhi amalan-amalan syirik. Segala adat istiadat dan kebiasaan masyarakat harus tunduk kepada syariat Allah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Maka demi Rabbmu, mereka, pada hakikatnya, tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Qs. An-Nisa 65. Janganlah kita seperti orang-orang jahiliyah yang tidak mau beriman kepada Rasul dengan alasan mengikuti nenek moyang. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak mendapat petunjuk? Qs. Al-Baqarah 170. Seorang muslim harus mendahulukan syariat Allah di atas segala hal. Dia harus mengutamakan syariat daripada hawa nafsu, adat istiadat, dan pendapat akalnya. Allah telah mencela orang yang lebih mendahulukan hawa nafsunya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutupan atas penglihatannya? Siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Qs. Al-Jatsiyah 23. Mudah-mudahan tulisan yang ringkas ini bisa menjadi nasihat dan menjadi salah satu sebab musnahnya praktik-praktik kesyirikan yang telah menyebar di negeri kita ini. Hanya kepadanya lah kita hanya memohon pertolongan. Amin ya Arab. Allahu yahdik.